Di Lombok Tengah, parutan jahe menjadi tambahan dalam membuat adonan keciput, yaitu salah satu makanan ringan yang banyak dibuat oleh warga di daerah Kopang. Air santan kemudian diberi tambahan garam dapur secukupnya. Ditambahkan juga gula pasir, pewarna, dan juga telur ayam. Tepung untuk membuat adonan keciput adalah tepung ketan putih. Tepung terbaik untuk membuat olahan ini karena lebih lembut dan juga memiliki rasa yang sangat khas. Penambahan air santan dilakukan sedikit demi sedikit, sebab pembuatan adonan keciput ini tidak boleh terlalu lembek. Penambahan air santan yang bertahap memungkinkan kita mengontrol kekenyalan adonan yang dihasilkan. Usaha pembuatan keciput memang masih tergolong usaha rumah tangga. Biasanya dilakukan di saat waktu luang para ibu rumah tangga. Itulah sebabnya jumlah produksinya juga terbatas sesuai pesanan yang ada. Adonan akan dibentuk dahulu menjadi semacam stik memanjang, kira-kira diameternya 1 cm. Barulah kemudian dipotong dengan semacam memotong kue yang terbuat dari plastik. Proses pencetakan adonan ini harus dilakukan saat adonan masih cukup lembab, karena jika terlalu kesat akan cenderung patah. Selain itu, saat masih lembek, adonan juga sudah dibentuk menjadi bulatan kecil-kecil. Yang paling penting, adonan yang masih lembek memungkinkan biji wijen menempel pada bulatan. Wijen adalah ciri khas olahan keciput. Wijen yang ada di atas tampah otomatis akan menempel saat bulatan diujek di atas wijennya. Biji wijen ini adalah ciri khas cemilan keciput. Sekilas terlihat sebagai hiasan saja, padahal biji wijen ini memiliki banyak manfaat untuk tubuh kita, antara lain sebagai sumber kalsium yang lebih tinggi dari susu sapi sekalipun. Selain itu, wijen juga mengandung asam amino esensial dan juga vitamin B dan E. Bu, ini Bu adonan udah jadi Bu? Oh iya, taruh di situ. Dul, sekalian ini sudah siap digoreng. Oke Bu. Terakhir adalah proses penggorengan. Api besar sengaja dinyalakan agar panas minyaknya stabil. Adonan yang terbuat dari tepung beras ketan cenderung lebih keras dan tebal dibandingkan tepung terigu misalnya. Jika ingin matang secara berbarengan, minyaknya benar-benar harus panas stabil. Menggoreng keciput juga tidak boleh terlalu matang. Patokannya adalah warna keciput matang tetap harus cerah. Pada kondisi inilah rasa tepung beras ketannya tetap akan terasa manis dan gurih. Bu, ini Bu keciput yang mau digoreng Bu? Iya, taruh aja di sini. Dul, tolong nih diantarin ke tempat ulang tahun. Oh iya Bu. Kawasan Pantai Senggigi adalah lokasi wisata paling populer di Pulau Lombok. Meski sedang mendung sekalipun, selalu ada wisatawan yang datang melancong. Selamat sore Mbak. Sore, Mas. Ini Mbak, ngantar pesanan keciput sama temurungkungnya. Putri, Fitri. Ini nih kuenya. Oh, ini yang ulang tahun yang ke-12 ya? Yeay. Selamat ulang tahun yang ke-12 ya. Wah, bagus banget. Yaudah, saya tak terusan ya. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Ya, bagus banget.
Desa Bungin adalah desa kecil suku Bajo di Kabupaten Alas Barat, Nusa Tenggara Barat. Awalnya, tidak ada daratan di tempat ini. Namun masyarakat Bajo yang ada membangunnya sedikit demi sedikit selama puluhan tahun. Hingga akhirnya terbentuklah daratan di atasnya. Saat air laut sedang surut, dasar pantai sekitar Pulau Bungin menyimpan berkah alam yang luar biasa. Antara lain tripang pasir atau Holoturia scabra, salah satu jenis tripang yang banyak terdapat di perairan Indonesia. Suku Bajo menyebutnya tripang bantunan. Ibu Siti adalah salah satu warga Pulau Bungin yang biasa mencari tripang pasir saat air sedang turun seperti sekarang ini. Kami harus berjalan berkeliling agar dapat menemukan sarang dari biota laut berbentuk lonjong ini. Sarang tripang pasir ditandai dengan semacam kubangan kecil di dalam pasir. Tongkat kayu harus kita gunakan agar dapat mencongkel tripang dari dalam pasir. Kita harus menancapkan tongkat agak jauh dari sarang, supaya tidak mengenai tripangnya. Secara umum, tripang pasir dapat tumbuh hingga 40 cm dengan berat maksimal 1,5 kg. Tripang pasir betina dapat menghasilkan telur hingga 1.900.000 butir. Sehingga selama habitatnya aman dari eksploitasi berlebihan, biota laut ini masih cukup mudah ditemukan. Dul, berapa banyak? Sudah Bu, lumayan. Kita mau pulang. Oh ya Bu. Lapisan terluar tripang harus digosok terus-menerus dengan batu bata agar butiran pasir dan lapisan kulit yang kasar dapat dibuang. Hasilnya, warna asli tripang menjadi semakin jelas, yakni putih cerah. Air dari dalam perut tripang dapat kita buang dengan sobekan kecil di ujung mulut tripang, atau juga bisa dengan cara ditekan. Sobekan juga akan menjadi jalan keluar pasir yang ada di dalam perut tripangnya. Biota laut ini memang dikenal sebagai pemakan pasir, sehingga kandungan di dalam perut tripang ini terdiri dari cairan kental bercampur pasir laut dan lumpur. Sejak zaman dulu, tripang dikonsumsi dan juga diperdagangkan secara global, tak lain karena kandungannya yang luar biasa. Misalnya saja, mampu memperbaiki sel tubuh yang rusak, dan bahkan lektinnya mampu menghambat kanker. Yang banyak diketahui umum, tripang memiliki kandungan protein hingga 82%. Agar terbebas dari lendir, sekali lagi kulit tripang harus direbus. Penambahan soda padat dapat memaksimalkan proses pembersihan lendirnya. Jadi, perebusan adalah tahap awal penyiapan masa penyimpanan bahan. Perebusan dilakukan selama kurang lebih setengah jam lamanya. Bagi masyarakat Pulau Bungin, tripang menjadi sandaran ekonomi yang sangat penting. Harga tripang pasir yang kering di pasaran dapat mencapai angka Rp600.000 per kilogramnya. Jadi, meski jumlah tripang yang didapat tidak banyak, tetap harus dijemur agar dapat disimpan dalam waktu lama hingga datangnya tengkulak. Jadi Bu, tripangnya mau digoreng? Ya Dul, sekalian siapin sopnya. Oh ya Bu.